Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Amar Badri dari Teknologi Informasi dengan NIM 120220068. Saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Perangkat Klasifikasi Status Kesehatan dengan EKG, EEG, dan suhu tubuh berbasis Deep Neural Network. Kesehatan merupakan suatu topik yang sangat hangat dibicarakan setiap tahunnya. Mengapa saya memilih 3 variabel ini? Yang pertama, otak memiliki yang namanya saraf, yang mana dinamakan Autonomous Nervous System atau ANS. ANS ini terhubung pada seluruh tubuh yang akan mengatur otot tak sadar di tubuh ini. ANS sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Sympathetic Nervous System dan Parasympathetic Nervous System. Di mana dengan adanya ANS ini, semua respon yang ada di tubuh akan direspon oleh otak, akan dikirimkan ke otak dan direspon oleh otak. Oleh karena itu, untuk semua kondisi tubuh kita dapat kita diagnosa dengan membaca sinyal di otak atau EEG. Yang kedua adalah di jantung manusia ini biasanya berdetak 60 sampai 100 kali per menitnya. Jika lebih berdetak dari 100 kali per menit, maka kondisi tersebut dinamakan dengan takikardia. Takikardia ini menandakan bahwa tubuh manusia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, dengan variabel kedua ini kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa jika ingin mendiagnosa kondisi tubuh dan sehat atau tidaknya manusia dapat melalui detak jantung ini. Dan yang ketiga adalah di setiap tubuh manusia ini biasanya bersuhu 36,5 derajat sampai 37,2 derajat Celcius. Di mana jika sistem imun tubuh manusia yang dari sel darah putih bekerja, maka sistem kerjanya akan menaikkan suhu tubuh manusia ini. Sehingga untuk mendeteksi sehat atau tidak sehatnya ketika tubuh sedang melawan virus di dalam tubuh ini, maka akan dinaikkan suhu tubuhnya. Oleh karena itu, suhu tubuh akan berpengaruh pada kesehatan manusia ini. Dengan itu, dengan mendapatkan variabel suhu tubuh, maka kita bisa mengetahui dan mengklasifikasikan bahwa suhu tubuh manusia ini sehat atau tidak. Dari latar belakang tersebut, kita mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan mengembangkan perangkat yang simple dan portable yang dapat digunakan untuk klasifikasi kondisi kesehatan seseorang. Dan yang kedua dan ketiga adalah bagaimana kita membaca sinyal EEG atau sinyal otak dan sinyal EEG atau sinyal jantung untuk menandakan bahwa orang tersebut kondisinya tidak sehat atau sehat. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kita menerapkan teknik klasifikasi kesehatan dengan menggunakan Deep Neural Network. Dan selanjutnya adalah bagaimana mengintegrasikan antara 3 sensor, EKG, EEG, dan suhu tubuh ke dalam satu microcontroller. Dan yang terakhir, karena ini microcontroller kemungkinan tidak dapat menjalankan learning dengan baik, maka bagaimana kita mengintegrasikan antara microcontroller dengan cloud agar dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Lalu penelitian ini memiliki batasan masalah. Yang pertama adalah hanya berfokus pada pengambilan data EEG, EKG, dan suhu tubuh, di mana nanti dari datanya akan diklasifikasikan untuk dari data yang diambil setiap individu. Penelitian ini belum sampai membuat perangkat yang sesuai dengan standar industri, sehingga penelitian ini tidak sampai titik validasi hasil keakuratan sesuai standar industri. Lalu yang selanjutnya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan perangkat klasifikasi berbasis Deep Neural Network untuk menganalisa klasifikasi sehat atau tidaknya, sehingga ada klasifikasi yang membedakan status sehat atau 1 dan tidak sehat atau 0. Lalu yang selanjutnya, validasi dan evaluasi perangkat tidak akan dilakukan dan dititik beratkan secara tinggi, sehingga hasil yang didapatkan kemungkinan tidak sama baik kualitasnya dengan perangkat EKG, EEG, dan suhu tubuh yang sekarang digunakan sesuai dengan standar rumah sakit. Dan yang ketujuh adalah validasi dan evaluasi yang akan digunakan akan seperti yang dijelaskan pada proposal ini. Lalu yang selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama, kita melakukan studi literatur di mana kita mencari bagaimana gelombang otak yang menyatakan dia sakit atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah perancangan alat di mana kita akan menggunakan STM32 untuk pembacaan untuk microcontrollernya, dan kita menggunakan sensor modul yang sudah tersedia. Tentu saja ada 3 sensor modul. Yang pertama ada dari EEG Click dari micro E, dan juga ECG Click dari micro E juga, dan selanjutnya ada BioM. BioM ini dari developernya dari pihak IDEA. Lalu selanjutnya ada elektropad untuk membaca sinyal detak jantung kita, lalu dan juga sinyal otak kita. Yang selanjutnya ada GY906, di mana GY906 ini digunakan untuk membaca suhu tubuh berdasarkan inframerah. Setelah perancangan alat, kita akan testing alat, dan juga kita akan melakukan pengambilan data. Pengambilan data ini ada kita titik beratkan di 2 hal. Yang pertama adalah
pengambilan data untuk otak atau EKG dengan menempatkan di titik-titik kelistrikan otak. Titik-titik kelistrikan otak ada yang pertama kita tempatkan di FP1 dan FP2. FP1 dan FP2 ini berada di depan frontal, yang mana FP1 di kanan dan FP2 berada di dahi sebelah kiri. Di mana yang selanjutnya ada yang namanya titik OZ, di mana titik OZ ini akan berfungsi untuk visualisasi di otak. Untuk kelistrikannya ada di jalur tengah antara kedua telinga, sehingga untuk peletakannya dapat di telinga atau di belakang telinga. Tapi kita nanti kemungkinan akan meletakkan di belakang telinga dan kita amati hasil yang lebih baik mana. Setelah mengambil, tentu saja di dalam data kita akan ada yang namanya noise, di mana noise ini dapat kita reduksi, kita filterisasi dengan yang namanya wavelet atau DWT. Lalu yang selanjutnya, kita untuk EKG-nya, kita menggunakan teori dari Enthoven, di mana teori Enthoven ini ada segitiga di bagian tubuh manusia. Segitiga tersebut kita letakkan untuk elektrodanya di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di bagian bawah. Untuk biasanya itu diletakkan di bagian kaki kanan atau kaki kiri manusia. Dan untuk sinyal EKG sendiri akan ada noise juga, sehingga kita melakukan filterisasi dengan menggunakan Pan-Tompkins. Setelah filterisasi data kita sudah lakukan, maka kita lakukan selanjutnya adalah analisa data. Analisa data ini nanti datanya sudah clear dan sudah bersih, kita lakukan analisa, lalu kita juga melakukan pembersihan data lagi seperti standard scalar, min max, dan lain sebagainya. Lalu kita juga akan selanjutnya setelah analisa data, kita data processing, kita lakukan pelatihan data atau testing, training dan testing untuk model kita JNN. Setelah itu kita integrasikan sistem antara machine learning dan juga kita integrasikan dengan alat kita, lalu kita uji coba lagi, dan terakhir kita analisa sistemnya untuk mengetahui bagaimana spesifikasi dari sistem tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.